sahabat Bepom, selamat datang di podcast Kata Bepom. Senang sekali hari ini saya Iren Dan saya Molvi. Kita berdua akan menjadi host di podcast Kata Bepom. Podcast Kata Bepom adalah kanal informasi yang akan ngebahas isu-isu seputar pengawasan obat dan makanan. Jadi sahabat Bepom nih, kalau menemukan informasi atau isu seputar obat dan makanan dari kata orang, kata doi, atau kata medsos, jangan langsung dipercaya ya. Bukan kata orang, pastikan Kata Bepom. Nah, di episode kita pertama kali ini, kita akan ngebahas tentang produk kosmetik. Mau tahu nggak nih tentang produk kosmetik tuh apa, Ul? Tahu Mbak, istri saya sih pakai produk kosmetik ya Mbak, kayak lipstick, eyeliner, bedak. Bener banget, tapi hari ini kita akan ngebahas spesifik tentang kosmetik tematik dari lokal ke pasar global. Nah, pasti pada penasaran kan? Penasaran banget nih Mbak. Nah, untuk itu kita hari ini kedatangan Ibu Reri Indriani. Selamat datang Ibu. Iya, halo Iren dan Maul, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum sahabat Bepom, pemirsa podcast Kata Bepom. Semoga semua sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih Ibu atas kehadiran dan di tengah kesibukannya. Nah Bu, kan hari ini kita membahas seputar kosmetik tematik. Nah sebenarnya kosmetik tematik itu bedanya apa sih Bu dengan kosmetik yang biasa? Ya, terima kasih nih, pertanyaannya bagus ya. Supaya kita juga masyarakat awam kenal apa itu kosmetik tematik, karena ini terkait erat dengan kekayaan potensi lokal Indonesia ya. Jadi kosmetik tematik itu adalah salah satu bentuk keanekaragaman budaya Indonesia. Sebagai contoh misalnya yang mungkin sudah sangat dikenal ya di beberapa daerah, seperti misalnya kosmetik Bali, Lulur dan Spa, kemudian juga dari Jawa ada Keraton. Kemudian dari wilayah paling barat Indonesia ada piling kerang ditumbuk ya, itu dari Aceh. Kemudian di Banjarmasin ada bedak dingin, kemudian di Makassar ada bedak beras hitam. Kemudian juga yang terkenal lagi di Mataram itu adalah masker dari daun kelor. Biasanya kita taunya daun kelor itu dimakan ya, karena nutrisi protein gizinya bagus. Tapi ternyata bisa juga keanekaragaman itu dimanfaatkan sebagai kosmetik tematik. Jadi itu adalah beberapa contoh betapa kekayaan biodiversity alam Indonesia ini diolah menjadi berbagai produk kosmetik. Luar biasa. Jadi kosmetik tematik ini itu dia local pride ya Bu, atau kearifan lokal. Nah ciri khasnya kosmetik tematik ini Bu dengan kosmetik lainnya itu apa ya Bu? Ya, tadi ada istilah baru ya, local pride ya. Kurang lebih sama lah ya, itu adalah potensi kearifan lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat di wilayah tersebut. Adapun ciri utamanya, pertama adalah bahan bakunya harus dari alam, tadi saya sebutkan ya. Kemudian yang kedua identik dengan suatu daerah dan merupakan produk warisan budaya ya, yang tentu saja dipelihara, dikembangkan untuk dimanfaatkan sebagai kosmetik tematik tersebut. Sehingga kalau singkatnya kita dapat simpulkan kosmetik tematik itu adalah dipersepsikan sebagai kosmetik yang ikonik ya, terkait dengan suatu wilayah dan tentu membawa budaya wilayah tersebut. Berarti kata kuncinya tuh ikonik, warisan budaya atau heritage, dan juga berbahan alam ya Bu ya? Jadi kata kuncinya tadi ada ikonik, heritage, dan menggunakan bahan alam. Bahan alam tuh bukan hanya berasal dari tumbuhan ya, bisa juga misalnya dari kerang tadi kan ya, ditumbuk seperti itu, jenis-jenis krustasea lah. Jadi bukan sempit dari tanaman. Tanaman aja ya, fauna juga. Ya. Nah tadi Ibu sempat menyebutkan sama kita terkait kosmetik tematik ini kan berasal dari bahan alam. Indonesia itu kan terkenal juga ya Bu dengan keanekaragaman hayati dan budayanya. Nah terkait potensi pengembangan produk kosmetik tematik ini itu seperti apa ya Bu? Iya, nah Indonesia itu termasuk negara 10 dengan mega biodiversity ya. Mega biodiversity itu adalah artinya kekayaan alamnya luar biasa ya. Kalau kita merujuk dari berbagai penelitian ya, ada sekitar 30.000
jenis tanaman ya. Tapi itu memang umumnya dikenalnya sebagai tanaman obat yang kemudian dikembangkan menjadi apakah itu jamu, obat bahan alam. Tapi ini juga bisa dimanfaatkan sebagai kosmetik ya. Tentunya keanekaragaman hayati ini, biodiversity ini dipadukan dengan kearifan budaya di Indonesia akan menghasilkan keanekaragaman budaya berupa kesenian, kerajinan, dan salah satunya sampai juga menjadi produk kosmetik. Kalau kita bicara terkait potensi ini sangat besar ya. Dari potensi ini nanti jika dikembangkan dengan baik bahkan bisa menjadi kebanggaan dan tentunya menggerakkan roda perekonomian. Nah, ini yang akan terus dikawal oleh Badan POM. Di Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik di Kedeputian 2 sudah cukup banyak terdaftar produk-produk yang menggunakan potensi bahan alam dari wilayah tersebut. Dan ini kita kawal, kita susun standarnya supaya bisa terpenuhi sehingga bisa didaftarkan di Badan POM. Berarti BPOM tuh fokus dengan pengembangan kosmetik tematik ini ya Bu, biar aman dan juga berkualitas dipakai oleh masyarakat. Iya, kan ini sejalan ya dengan tugas pokok fungsi Badan POM adalah agar obat dan makanan dalam hal ini kosmetik yang beredar itu memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu. Wow, luar biasa ya Bu. Ya. Nah, untuk saat ini Bu, daerah-daerah mana saja atau sebaran kosmetik tematik ini ada di mana aja ya Bu? Ya, jadi kita tahu bahwa kosmetik tematik itu kan identik dengan budaya setempat ya. Maka sebenarnya penyebaran kosmetik tematik ini sudah hampir merata, cukup merata ya, dari barat sampai ke timur. Tadi saya menyebutkan mulai dari Aceh, Mataram, Banjarmasin, seperti itu Makassar. Tetapi masing-masing memang mempunyai kelebihan-kelebihan ya, dan juga sangat spesifik ya. Ini dan tentu ini bisa juga sekaligus mendorong potensi wilayah tersebut, bukan dari segi produk atau kosmetik saja, tapi misalnya dikaitkan dengan upaya pemerintah meningkatkan tujuan destinasi wisata ya. Kita contohkan misalnya di Bali itu terkenal juga selain sebagai destinasi wisata juga dilengkapi dengan lulur dan spa. Ya, kita lihat bahwa dengan adanya pandemi sekarang masyarakat itu bukan hanya mencari pemandangan indah, suasana yang untuk healing ya, tapi juga untuk wellness tourism ya. Jadi kebugaran, kita melakukan spa, lulur ya, seperti itu kan bagian dari healing. Nah, ini tentu yang akan kita padukan berbagai program pemerintah untuk tujuan destinasi wisata. Misalnya Nusa Tenggara Barat ya. Sekarang kan MotoGP ya, selain juga pemandangan alamnya, pantainya yang indah. Nah, ini kita padukan karena kita tahu bahwa di Nusa Tenggara Barat itu kosmetik tematiknya juga potensinya luar biasa. Ya, bersumber dari bahan laut ya, seperti misalnya rumput laut dan juga spirulina. Ya. Oke, baik Bu. Tadi kan kita ngebahas seputar potensinya nih. Nah, kalau tantangannya nih Bu, apa sih tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kosmetik tematik ini Bu? Ya. Nah, kalau kita bicara pengembangan pasti ada tantangan ya. Kita lihat dulu bahwa kosmetik tematik ini kan merupakan produk budaya ya. Maka awal munculnya produk ini emang umumnya adalah dari skala rumahan ya. Sebagian besar kosmetik tematik ini memang umumnya diproduksi oleh UMKM. Ya. Nah, walaupun 90% industri kosmetik di Indonesia adalah UMKM, tapi penguasaan pasarnya baru 20%. Ya, ini tantangan kita nih. Iya, benar. Jangan sampai nanti produk lokal justru tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pemerintah sudah melaunching ya, mengawal program Bangga Buatan Indonesia. UMKM masuk kepada platform digital. Bahkan target 10 juta UMKM harus pakai platform digital. Tapi penguasaan tadi pasarnya hanya 20%. Kenapa? Karena terbatasan tersebut disebabkan
perizinannya ya. Mereka para UMKM masih belum sama persepsinya, belum familiar dengan regulasi. Kemudian ada aspek permodalan, penyediaan bahan baku, kemudian masalah produksi ya. Ada standar yang harus dipenuhi. Kita tidak bisa kompromi terhadap perlindungan masyarakat. Jangan sampai masyarakat misalnya terkena potensi resiko akibat misalnya produknya ada cemaran mikroba, cemaran logam berat ya. Kemudian juga dalam mengawal inovasi. Inovasi boleh silakan, tetapi tetap standarnya harus terpenuhi. Kemudian akses pemasaran. Kita tahu UMKM itu akses pemasarannya masih terbatas. Tapi dengan komitmen pemerintah untuk mengawal bahwa UMKM masuk dan menggunakan platform digital 10 juta minimal jumlahnya, itu sangat membantu. Dan juga sumber daya manusianya. Untuk bisa mendapatkan produk yang memenuhi standar keamanan manfaat mutu, tentu ada persyaratan ya. Badan POM ada persyaratan bahwa pada sarana produksi dari UMKM atau pendaftar pengaju nomor notifikasi itu tetap ada penanggung jawab teknis ya, apakah itu D3 ya, tergantung daripada tingkat resiko produknya. Nah, ini yang menjadikan melatar belakangi mengapa pendampingan UMKM menjadi prioritas sasaran di dalam pengembangan potensi sumber daya alam ini. Luar biasa ya. Jadi tadi mendengar ulasan Ibu bahwa potensi pengembangan kosmetik tematik ini sebenarnya banyak ya Ul ya, banyak banget. Nah, kalau kita boleh tahu nih Bu, sahabat BPOM juga mungkin pengen tahu apa aja ya Bu yang udah dilakukan BPOM terhadap UMKM yang sedang mengembangkan produk kosmetik tematik ini. Ya, makasih nih, bagus ya. Kalau generasi milenial tuh pertanyaannya kritis nih. Ya, jadi tadi saya sudah menyebutkan ya, ada perizinan, ada permodalan, penyediaan bahan baku, proses produksi yang harus memenuhi standar cara pembuatan kosmetik yang baik, kemudian ada inovasi yang tetap harus memenuhi standar keamanan manfaat mutu, pemasaran, dan sumber daya manusia. Nah, ini tentu misalnya terkait UMKM ya, Badan POM langsung proaktif dengan berbagai kegiatan konkret untuk mempermudah dan percepatan perizinan UMKM kosmetik ini. Tapi tentunya tanpa kita melakukan penurunan pemenuhan aspek standar keamanan manfaat mutu. Contohnya misalnya penyederhanaan jumlah ruangan produksi ya. Jadi hanya dipersyaratkan ruangan pengolahan, kemudian ruang non pengolahan, dan juga ruang antara. Ini khusus untuk UMK. Kemudian juga Badan POM secara proaktif melakukan BIMTEK untuk mengatasi berbagai permasalahan kekurang pahaman penerapan misalnya tadi standar CPKB yang merupakan persyaratan perizinan. Kami langsung loh terjun melakukan pelayanan publik keliling dari wilayah di barat, tengah, timur ya, tergantung di mana memang berdasarkan pemetaan potensi permasalahan ini ya, bersifat proaktif. Langsung tim kami datang melakukan BIMTEK kalau bisa misalnya, dan juga langsung membuka desk berbagai temuan terkait misalnya perizinan sarana produksinya, langsung kita dampingi dan kalau bisa kita close pada saat BIMTEK itu ya. Dan juga di direktorat di Kedeputian 2 itu mempunyai tim di UPT ya, oleh fasilitator di balai, di UPT, di Lokah, ini yang juga langsung mendampingi, memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha UMK ini. Dan juga untuk biaya UMKM kosmetik untuk perizinan yang berkaitan dengan sertifikasi CPKB dan juga untuk notifikasi produk kosmetiknya ini ada keringanan ya, ada potongan 50% seperti itu. Berarti UMKM itu sangat didukung oleh BPOM ya, betul, Mbak ya? BPOM Karena walaupun ya, persyaratannya diberi kemudahan, tapi produknya harus tetap aman dan bermutu ya, Bu? Iya dong, perlindungan masyarakat itu nomor 1. Nah, kalau terkait inovasinya nih, Bu, BPOM tuh bagaimana sih mengawal inovasi yang dilakukan oleh UMKM produk kosmetik tematik ini, Bu? Iya, memang kami sangat mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan UMK. Misalnya mungkin tidak pernah terbayang ya bedak dingin dari beras hitam ya, tapi itu adalah inovasi dan merupakan budaya setempat yang memang harus kita
selain kita lestarikan juga kita dampingi untuk bisa dikembangkan, digunakan secara luas begitu ya. Nah, contohnya terkait untuk mendukung pengembangan kosmetik tematik ini, Badan POM melakukan coaching klinik, bimbingan teknis dan pendampingan UMKM, misalnya dalam rangka diversifikasi garam kosmetik ini, menjadikan bahan garam selain sebagai garam konsumsi juga diproduksi sebagai garam kosmetik, seperti produk spa, kemudian ada bath salt, ada food salt, dan juga produk spa lainnya yang berbasis garam. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2022 ya di beberapa wilayah provinsi di Indonesia, yaitu misalnya di NTB, di Jawa Tengah, di Jogja, juga di Cirebon. Dan ini sangat spesifik. Mengapa misalnya wilayah-wilayah ini? Karena memang garam kosmetiknya itu yang memenuhi apa ya, dari aspek mutu, manfaatnya bisa. Mungkin ada juga garam lain di wilayah lain, tapi ternyata tidak memberikan efek seperti yang di wilayah ini ya. Berbeda-beda. Ya. Kemudian juga tadi sudah saya sampaikan, bukan hanya dari bahan alam ya, tapi juga UMKM yang mengelola berbagai bahan dasar biota laut, misalnya rumput laut, kemudian ekstrak ikan dan lainnya ya. Jadi jangan sekarang orang tuh kan wah pakai salmonnya harus yang dari negara ono gitu ya. Waduh jangan, nggak kalah biota laut kita, ekstrak ikan kita ya. Bentuk masker, lulur, sabun, dan produk perawatan kulit lainnya. Wah luar biasa, banyak banget tuh produk-produk kosmetik tematik asal Indonesia ini ya. Jadi pengen hunting. Ada tambahan lain nih. Nah sebagai kegiatan konkret nih ya, jadi kita tuh bukan hanya janji-janji, menyusun roadmap, plan of action. Di bulan Juli 2023 sudah ditandatangani MOU antara Badan POM dengan Kementerian KKP ya, yaitu tentang peningkatan keamanan mutu manfaat dan daya saing obat dan makanan bersumber dari produk kelautan dan perikanan. Ya, MOU tersebut merupakan komitmen Badan POM untuk memfasilitasi produk biota laut sebagai sediaan obat dan makanan. Dan tentunya kita juga nggak bisa bekerja sendiri ya. Badan POM itu nggak bisa bekerja sendiri. Kita harus selalu bermitra. Apakah bentuknya triple helix, pentahelix ya. Jadi Badan POM juga terus mendorong agar kementerian lembaga yang mempunyai tupoksi yang berkaitan dengan kreativitas menjadikan kosmetik untuk dikawal inovasi dan pengembangannya. Wah luar biasa. Tadi kan ada produk lulur, ada bedak dingin, ada juga food salt, bath salt. Nah itu sampai saat ini Bu sudah berapa banyak ya Bu produk UMKM produk kosmetik tematik ini yang dihasilkan atau didampingi oleh BPOM? Ya alhamdulillah ya. Jadi ini kerja nyatanya Badan POM nih ya. Dalam hal ini Kedeputian 2 ya. Bahwa kalau kita lihat datanya dari tahun 2022 sampai triwulan 3 ya 2023 ini, Badan POM telah melakukan pendampingan kepada 1.411 UMKM kosmetik dari seluruh Indonesia ya. Di antaranya 7 UMKM produk kosmetik berbahan garam, 17 UMKM produk berbahan biota laut ya, contohnya rumput laut dan ekstrak ikan. Nah, nggak kebayang kan sampai 1.100 ini, tapi ini tentunya kerjasama tim ya, Badan POM pusat juga bersama dengan UPT. Baik Bu, ke depan nih target BPOM Bu untuk meningkatkan daya saing UMKM atau industri kosmetik tematik ini seperti apa Bu? Ya, tentunya kita Badan POM tidak pernah puas dengan hasil yang sudah kita capai. Jangan pernah berhenti untuk sampai mencapai yang lebih tinggi. Ya, jadi program Badan POM terkait kosmetik tematik untuk ke depan ini akan ada sedikit fokus ya, kosmetik tematik Nusantara ya. Kenapa Nusantara? Karena Nusantara itu menggambarkan dari barat sampai timur ya. Kemudian hilirisasi hasil penelitian kosmetik tematik ini ya. Karena jangan sampai bahan yang sudah bahan alam yang sangat potensial ini karena tidak memenuhi persyaratan standar dari Badan POM kemudian tidak bisa dimanfaatkan, sayang sekali. Kemudian juga pencanangan Satuan Tugas Pengembangan Kosmetik Berbahan Alam Nasional. Kemudian juga ada standarisasi bahan baku kosmetik berbasis alam dengan tentunya melibatkan lintas sektor
baik pemerintah pusat, daerah, para peneliti dan juga tentunya seluruh komponen terkait. Dan juga kita harus mampu terus mendukung kemandirian nasional bahan baku berbasis alam untuk kosmetik. Jangan sampai nanti kosmetiknya lokal, tapi bahan bakunya masih impor semua, sama aja bohong kan? Betul. Wah, menarik banget nih Mbak Ani. Luar Saya biasa. tercerahkan nih ternyata Iya, benar. dari biodiversity, dari flora maupun fauna Indonesia itu bisa jadi produk kosmetik yang namanya kosmetik tematik. Benar Nah, banget. semoga kosmetik tematik ini bisa menjadi identitas buat Indonesia dan juga di mata dunia dan juga bermanfaat nih untuk ekonomi di Indonesia. Benar banget. Terima kasih banyak Ibu Terima kasih banyak, atas Ibu. waktunya. Sesi ini sangat bermanfaat sekali buat kita ya Ul ya, dan tentunya buat sahabat Bepom. Apalagi buat sahabat Bepom nih yang saat ini sedang mau menjadi entrepreneur, terutama di bidang produk kosmetik tematik ini. Ayo gaungkan pakai kosmetik lokal asli buatan Indonesia. Mantap. Terima kasih Iren dan Maul. Semoga kata Bepom ini juga semakin edukatif untuk masyarakat dan juga tentunya bisa memotivasi masyarakat untuk lebih mencintai kosmetik tematik Nusantara. Ya, terus gunakan produk lokal, bangga buatan Indonesia, dan dorong UMKM kosmetik Indonesia untuk semakin berdaya saing dengan tetap memenuhi aman, manfaat, dan bermutu. Siap, Ibu. Yuk sahabat Bepom nih, generasi muda, ayo kita berkontribusi dengan memberikan solusi bagi negeri ini. Jadilah konsumen Indonesia yang cerdas dengan memilih produk yang berkualitas. Info seputar obat makanan, bukan kata orang, pastikan kata Bepom. Jangan lupa subscribe channel @bepomofficial dan bagikan episode ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, karena obat dan makanan yang aman adalah tanggung jawab kita bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, sukses terus ya Amin, untuk Ibu. Badan POM.